Tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Yo, kurang kenceng. Selamat pagi. Haleluya ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Dr. John Gunawan. Terima kasih untuk Ibu. Ya, terima kasih Pak Paulus, Pak Heru, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah juga, luar biasa. Saya menikmati hadirat Tuhan pada saat ini ya. Nah, pada kesempatan ini tentu saya juga mau mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Khusus bagi Bapak Gembala dan rekan-rekan pejabat yang sudah ikut mendoakan saya. Sehingga saya boleh mengalami pemulihan yang cepat sekali dari proses yang saya jalani ya. Jadi setiap musim hidup kita Tuhan menyertai, nggak selalu enak ya. Tadi berlimpah maupun susah, kurang atau apa, tetap Tuhan ada. Ya, bilang sama kanan kirinya, Tuhan menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Ya, judul khotbah saya saat ini adalah Keep on Fire. Apa? Keep on Fire. Ya, tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Coba tengok kanan kiri, mukanya menyala-nyala apa? Redup-redup gitu, beripet gitu ya. Coba, kalau orang kayak saya nggak usah senyum aja udah nyala. Ya, saya percaya karena memang cahaya itu memantul begitu kan. Ya, kebetulan ada saudara kembar saya di sini. Ya, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-11. Ayat yang sering kita ucapkan ya, dan biar saat ini boleh menjadi rema buat kita semua. Yuk kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa ayat ini ada? Karena banyak orang yang makin lama makin kendor. Bukan cuma kulit pipi, kulit perut, kulit pinggang, kulit paha. Tapi rohnya kendor, semangatnya kendor. Itu di Bogor, di Cirebon enggak. Amin. Ya, di Bogor berarti mesti di-push lagi nanti. Saudara, mungkin saya rindu sekali bahwa kita memang menyala-nyala dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus tetap on fire. Kenapa? Karena kita punya minimal ada 4 alasan ya. Untuk kita boleh tetap on fire dan kita boleh terus mengikut Tuhan. Saya akan buka dengan satu pantun lama saudara ya. Nah, kucing kurus mandi di papan. Ya. Biasa kan orang zaman dulu kan kucing kurus mandi di papan. Betul ya. Bingung saya gimana mandinya. Setahu saya mandinya pasti di baskom begitu kan ya. Mau kurus mau gemuk terserah. Nah saya ulang ya, kucing kurus mandi di papan. Pantun lama sudah biasa. Melayani Tuhan janganlah bosan. Harus on fire senantiasa. Amin. Kalau ayat hafal saudara, kalau pantun saya mesti baca contekan. Ya, kita harus on fire senantiasa. Bagaimana agar kita dapat on fire? 4 hal yang saya mau sampaikan dengan cepat. Yang pertama, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, we are nothing. Kita cuma seonggok daging yang hidup, yang punya perasaan, punya pikiran karena kita punya kelebihan daripada binatang. Ya, tetapi kita doing nothing dalam hidup kita, hampa. Dari mulai lahir sampai mati bingung judulnya. Makanya ada lagu apa tuh yang nggak jelas betul? Buah semangka berdaun sirih. Di mana ada? Kalau ada saya mau beli. Ya, lumayan kita nempel dia merambat jadi semangka begitu kan. Ya, saudara, ayo saya mau ajak kita semua dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus adalah hal yang pertama yang harus dimiliki. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Kita baca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya dan kita memperoleh kekuatan, kasih dan ketertiban. Bukan takut, bukan kalah. Orang kalah seringkali karena udah takut duluan. Ya, tetapi kita memiliki keberanian percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa tetap berdiri dan yang bisa memberikan kita kekuatan hanya Roh Kudus saudara. Ya, dasar semangat yang sejati bukan dari motivasi pribadi, bukan dari motivasi orang-orang yang hebat, yang super katanya, bukan. Tetap ujungnya jadi super me.
Ya, tetapi ketika Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, ada kekuatan, ada dunamos dalam diri kita yang menyala-nyala, yang memberikan kuasa untuk bisa mengubahkan kita. Ya, keep on fire atau antusias ini kalau saya ambil dari kata Yunaninya entheos. En adalah di dalam, theos adalah Tuhan. Ketika ada Tuhan di dalam kita, maka kita punya kuasa itu. Ketika nggak ada Tuhan, sorry, kita nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang mau bangun tidur pagi aja bingung mau ngapain hari ini. Ya, tapi ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, ada semangat menyala. Ada semangat yang gak pernah pudar. Walaupun usia bertambah, belum tentu kaki gak asam urat. Belum tentu gak encok. Belum tentu bangun tidur bisa lompat langsung tanpa hipoglikemi atau gula rendah, tekanan darah rendah dan lain-lain. Atau ada yang darah tinggi terus goyang-goyang begitu ya. Apapun yang terjadi kalau Roh Tuhan ada dalam diri kita, kita boleh tetap kuat saudara. Karena entheos tadi, antusiasme ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan apa? Yuk kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan milik kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Makanya harus diisinya dengan Roh Kudus. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita yang pertama. Kalau saudara mau keep on fire, number one kita harus pastikan Roh Kudus memenuhi kita. Menyala-nyala di dalam Dia. Ya. Nah kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, baru kita bisa merasakan perbedaan hidup kita ya. Saudara kita ingatkan bagaimana murid-murid ketika Yesus ditangkap. Mereka semua ketakutan, bahkan ada yang lari sampai telanjang. Petrus menyangkal Yesus dengan sedemikian rupa sampai ayam berkokok, ya kan? Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berkata-kata dengan bahasa baru, bahasa roh. GBI percaya bahwa tanda kepenuhan Roh Kudus, tanda awal kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi kalau kita orang yang dipenuhi Roh Kudus, ayo jangan takut berbahasa roh. Karena ada kekuatan, ada kuasa. Ketika kita berbahasa roh-roh, kita berkata-kata dengan Tuhan. Dan kita boleh dibangunkan iman kita lebih kuat lagi saudara. Ya. Dan ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, kita tahu. Petrus yang menyangkal, Petrus yang sama ketika dia khotbah. KKR pertama, berapa ribu jiwa yang bertobat? 3.000. Dahsyat saudara. Saya percaya. Saulus bisa berubah menjadi Paulus. Bukan karena hebatnya dia. Bukan karena hebatnya Ananias juga. Bukan karena yang lain-lain. Tetapi karena Tuhan sendiri yang melawat. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita akan berbeda. Miliki keintiman dengan Tuhan. Bangun tidur pagi yang pertama kita harus ucapkan adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sudah berikan kehidupan baru hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Penuhi terus dengan Roh Kudus. Supaya kita hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam keintiman. Bersaat teduh, baca firman, renungkan, lakukan dalam hidup kita. Itu surat cinta Tuhan. Amin. Ya, itu akan membuat kita menjadi keep on fire. Poin yang pertama ini saya juga punya pantun saudara. Hari ini saya akan jadi banyak-banyak pantun ya, nggak apa-apa ya. Kita mulainya tetap sama saudara, supaya saudara tetap hafal ya. Apa tadi? Oh tahu ya. Ya, kucing kurus mandi di papan, disiram air takutlah sangat. Karena Roh Kudus yang beri kekuatan, iman menyala, penuh semangat. Ya, jangan ditepukin tangan kucing kurusnya ya. Karena Roh Kudus yang beri kekuatan membuat kita memiliki iman yang penuh dengan semangat. Keep on fire. Bilang sama kanan kirinya, keep on fire. Ya, penuhi, terus pimpin dengan Roh Kudus sepenuhnya. Saudara yang kedua adalah orang yang bisa on fire adalah orang yang benar-benar sudah menerima kasih Kristus dan hidup di dalam kasih Kristus itu. Banyak orang bilang, aku sudah menerima kasih Kristus. Yohanes 3 ayat 16 katakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percayanya
percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku sudah berdoa Pak menerima Yesus, aku sudah percaya Yesus, dan aku sudah menerima kasih Yesus ini. Betul. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini sudah percaya dan menerima Yesus. Tetapi untuk meyakini bahwa kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan, itu adalah next level. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa kita memiliki kasih Kristus yang sempurna, Bapa yang sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan yang lain kepada kita bersama-sama dengan anaknya. Kalau kita percaya hal itu, dalam keadaan susah, senang, masalah, pergumulan, sakit, bahkan megap-megap mau meninggal sekalipun, kita akan tetap percaya. Amin. Dan itu tidak akan mengubah semangat kita untuk mengikut Tuhan. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan boleh menjalani CABG ya, cardiovascular coronary artery bypass graft. Bersyukur sekali saya boleh di bypass. Dan di situ saya mengalami bahwa mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang ada. Lebih lagi. Saudara, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dari pertama saya diperiksa, saya tahu kondisi saya. Sampai saya operasi, mau masuk ruang operasi. Sampai saya pulang, tidak ada ketakutan yang mengganggu saya. Bukan yang gak takut, mati. Tetapi saya percaya baik hidup maupun mati adalah milik Tuhan. Karena kasih Kristus melimpah di dalam hati kita. Amin. Harus seperti itu menurut saya saudara. Karena kalau kita cuma mengasihi Tuhan ketika kita minta doa diberi, itu biasa. Betul enggak? Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari semua, maka kita akan menjadi kuat. Karena dengan kita percaya seperti itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ketika kita menerima kasih yang sempurna, kita menerima Allah sendiri dalam hidup kita. Saudara, saya percaya masalah apapun menjadi kecil. Katakan kecil. Nggak berani ya? Nggak berani ya? Kecil. Kalau ngomong kecil jangan kecil gitu. Jangan kecil. Ya, masalah apapun saudara dengar baik-baik. Kalau kita percaya Tuhan, semuanya akan menjadi kecil. Karena kasih Kristus besar dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa kasih Kristus dalam hidup kita tidak akan bisa jauh, tidak akan meninggalkan kita. Karena firman Tuhan jelas tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Roma 8 ayat 38, 39 kita baca bersama saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Tuhan sempurna. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, apa sih yang paling kita takuti di dunia ini? Yang belum nikah mungkin paling takut ditinggal pacar. Yang sudah nikah ditinggal sama pasangan hidupnya, ditinggal sama keluarganya. Tapi saudara dengar baik-baik, Kristus Yesus sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Keluarga kita mungkin akan pulang. Ya. Entah itu istri, suami, anak, orang tua, cepat atau lambat dipanggil pulang. Enggak apa-apa, yang penting hati-hati di jalan. Lurus ke rumah bapak, jangan belok ke Lapo. Belok ke Lapo kagak nyampe ke rumah bapak. Ya, tapi kalau kita sungguh percaya, saudara, bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap on fire, saudara, tetap semangat, amin. Ya, nah kita baca juga sama-sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita.
Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan ketika kita menerima kasih Kristus, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan saudara saat ini? Masalah ekonomi, masalah hubungan, masa depan, sakit penyakit? Dengar baik-baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Dan itu harus tertanam dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi tetap on fire, saudara. Ya, saya bersyukur anak istri saya ketika tahu suaminya akan dioperasi nih, atau papah dioperasi. Mereka tidak berduka, mereka tidak nangis di pojokan. Tidak, tetap kuat. Karena percaya hidup mati itu kan milik Tuhan begitu. Karena kasih Kristus tidak akan pernah bisa memisahkan apapun yang terjadi. Ya, sampai ketika saya masuk ruang operasi, orang-orang mungkin gimana kalau orang tuanya masuk ruang operasi kira-kira bilang gimana? Doain, takut, nangis. Ya, anak saya enggak, saudara. Dia bilang gini, hati-hati di jalan, Pak. Bayangin, masa anak bilang hati-hati di jalan? Saya bilang, ya haleluya. Kenapa? Karena dia yakin. Apapun yang terjadi, kasih Kristus itu lebih dari kasih semua yang ada. Ya, saya percaya saudara, apa menjadi pergumulan kita saat ini? Yakinlah bahwa kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Miliki kasih Kristus, hidup di dalam kasih Kristus, maka kita akan keep on fire, saudara. Amin. Ya, mau pantun lagi enggak? Iya, mau lagi. Kita mulai dengan yang sama ya. Kucing kurus mandi di papan, kedinginan, kukunya mencuat. Karena curahan kasih Tuhan, kita akan selalu kuat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Curahan kasih Kristus yang membuat kita kuat, bukan kucing kurus yang mandi di papan. Ya, pastikan bahwa hidup kita sungguh bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, saudara, untuk membuat kita keep on fire adalah kita harus selalu fokus kepada panggilan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita rencanakan. Manusia boleh merekayasa, manusia boleh mengatur segala macam dalam hidupnya, berencana. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Jalanku bukan jalanmu, katanya. Rancanganku bukan rancanganmu. Ya, tetapi ketika Tuhan memberikan, Tuhan selalu berikan yang terbaik. Kita baca ayatnya dalam Filipi 3 ayat 13-14. Yuk, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan hidup kita apa sih? Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada hal yang fana. Fokus kepada yang fana, ya hilang, saudara. Kita akan sedih, kecewa. Punya harta banyak bisa habis, betul? Punya badan yang six pack, lama-lama jadi one pack. Betul kan? Ya. Orang lain six pack, ini 6 month. Ya, 6 bulan maksudnya. Ya, ayo, mau punya apapun tidak ada yang sempurna selain daripada panggilan sorgawi. Kehidupan kekal bersama Tuhan menjadi tujuan kita semua. Kalau kita fokus akan hal ini, apapun yang kita alami saat ini, kita gak pernah takut loh. Kita gak akan pernah undur, kita gak akan pernah goyah. Kita akan memandang terus kepada salib Kristus. Dimana oleh karena salibnya kita beroleh keselamatan. Ya, orang percaya kan enak ya. Kalau hidup di dalam Tuhan, mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Begitu dia meninggal, apa yang terjadi? Rumah Bapa sudah menanti. Siapa yang mau ke rumah Bapa? Mau ya? Jangan hari ini tapi ya, kalau bisa. Kita lagi ibadah nanti belakangan ya. Pelan-pelan sabar, antri ya pada waktunya. Ya, percayalah Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita semua. Jangan pernah takut, saudara. Kalau engkau cuma mikirin, nanti mau begini, nanti mau begini, nanti mau begini, kecewa. Tetapi yakinlah bahwa nanti kita akan pulang ke rumah Bapa. Di sana tidak ada ratap tangis, kertak gigi. Di sana akan ada sukacita yang besar. Hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita punya fokus kepada situ, kita gak akan pernah takut, saudara. Iya, apapun yang terjadi.
Dalam Filipi 1 ayat 20-21 dikatakan apa? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, belum diklik ayatnya. Oh pantes yang manggut-manggut cuma Pak John. Ya, tolong diklik saudara. Bagi kita hidup adalah Kristus. Klik lagi. Ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang percaya itu? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang percaya bahwa mati adalah keuntungan, tengok kanan kiri, kamu percaya enggak? Gitu. Hah? Percayalah bahwa kematian adalah keuntungan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Wow, kalau kita punya sampai di titik ini, pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Saudara, apa sih yang bisa bikin kita jadi takut? Apa sih yang bisa bikin kita jadi undur, betul? Saya turut simpati yang sedalam-dalamnya kepada Pak Paulus, dipanggilnya pulang ibu. Saya bersedih, saya telepon langsung dan Pak Paulus juga bersedih. Tentu ya, kita kehilangan. Tapi kita percaya ibu sudah mendapatkan tempat terbaik. Amin. Dan kita percaya one day we were together. Ya, kita akan sama-sama di tempat di mana nanti Tuhan berada. Itu yang paling penting saudara. Kalau kita punya hal itu, kita akan tetap kuat. Kita akan keep on fire saudara. Seorang pelari, walaupun dia mungkin udah terengah-engah, tergopoh-gopoh, napasnya sudah mau habis. Udah gak kuat, dia terus lari. Kenapa? Karena dia memandang ada garis akhir yang harus dia tempuh. Garis akhir kita adalah pulang ke rumah Bapak. Bukan ke Cirebon, bukan ke Bogor. Pulang ke rumah Bapak. Kalau kita pulang ke rumah Bapak di surga tentunya ya, bukan Bapak kita yang di dunia ya. Kita punya semangat yang terus menyala-nyala saudara. Saya yakin kita semua akan menjadi orang yang terus fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kepada panggilan sorgawi, maka kita akan tetap kuat. Walaupun, katakan, kita mengalami kesukaran. Ditinggal oleh orang yang kita kasih. Walaupun kita mengalami penderitaan, pergumulan. Tadi Pak John di bangku cerita sama saya. Bagaimana makan yang sehat harus dijaga, membatasi dan lain-lain. Betul. Kita harus jaga semua itu dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu kita juga harus hidup maksimal sesuai waktu yang Tuhan berikan. Dan efektif dan produktif berbuah-buah. Jangan sampai gara-gara makanan kita mempercepat bukan pulang ke rumah Bapak, mempercepat kesusahan. Ya, orang zaman sekarang kan kalau mau makan susah ya. Makanya dari zaman dulu dibilang taruh pisau di lehermu katanya kalau mau makan ya, supaya nggak gelojoh semua dimakan, saudara. Poin 3 ini saya juga punya pantun. Mau lagi? Mau ya, nggak apa-apa, pulang dari sini ngafalin aja terus pantun ya. Kucing kurus mandi di papan. Saking lapar sabunnya ditelan. Harus fokus memandang ke depan bersama Tuhan dalam kekekalan. Amin, tepuk tangan dong. Ya, saudara, buat saya khotbah mungkin lebih mending ya. Suruh bikin pantun susah tahu. Kudu mikir, ya pendeta keluar pantun gimana nih gitu kan. Ya, saya bukan pujangga. Ya, saudara, kalau kita fokus pada kekekalan, kita akan keep on fire. Bilang sama kanan kirinya, keep on fire. Ya, bilang keep on fire. Terus bilang lagi sama dia yang tadi bilang, jangan cuma ngomong. Ngajarin bisa. Ya. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Untuk kita bisa keep on fire adalah harus memiliki komunitas. Oh, ternyata komunitas adalah something important ya. Sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena tanpa komunitas ternyata kita tidak kuat, saudara.
Banyak orang menjadi undur, menjadi lemah. Karena apa? Karena tidak ada yang menopang dia. Karena tidak ada orang-orang yang terus berdoa baginya. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 11 dikatakan apa? Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Kita akan mengalami perlunya menyadari, perlunya ada satu komunitas, ada satu keluarga dalam hidup kita. Saudara, ingat enggak waktu Simon Petrus sama Tuhan disuruh tebarkan jala sedikit lebih ke tengah. Dan dia yang sudah sepanjang malam menebar jala dan tidak menangkap apa-apa. Dia nelayan, Simon Petrus komplain mungkin ya sama Tuhan. Tapi dia tetap taat. Dia tebar jala juga di situ. Ketika dia tebar jala di situ, dia menangkap sejumlah besar ikan katanya. Hampir koyak jalanya. Betul nggak? Lalu Simon Petrus apa yang dilakukan? Dia panggil temannya, perahu temannya di pinggir untuk datang kepada dia. Dan mereka mengisi 2 perahu itu dengan penuh hingga hampir tenggelam. Bayangkan, kalau 2 perahu diisi hampir tenggelam, diisi ke dalam 1 perahu, tenggelam nggak? Tenggelam, pasti. Ketika Yesus membagikan 5 roti 2 ikan, mujizat terjadi, 5.000 laki-laki diberi makan. Tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Tidak dihitung juga yang bawa bungkus, yang bawa kresek, yang bawa tupperware. Gak dihitung kan? Mungkin dari Cirebon bawanya rantang. Ya, gak dihitung saudara. Dan waktu itu sisanya berapa banyak? 12 bakul. Bayangin kalau yang ngerjainnya cuma Yesus sendiri. Kapan beresnya? Kapan makannya? Tapi Yesus nyuruh kepada murid-murid, kelompokkan mereka. Ya, berkelompok-kelompok, lalu mulai roti dan ikan dipecah, dibagi, semua makan sampai kenyang. Mujizat bisa terjadi ketika kita bersama-sama. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga rohani. Makanya komsel itu perlu sekali. Persekutuan doa itu perlu sekali. Kita punya kelompok-kelompok kecil yang hidup dalam kekuatan Tuhan untuk menopang satu dengan yang lain. Saudara, pastikan bahwa kita boleh mengalami semua itu ya. Nah, menutup poin keempat ini saya ada satu pantun lagi saudara ya. Kucing kurus mandi di papan. Ketakutan hatinya berdebar-debar. Bersama-sama melayani Tuhan dengan semangat berkobar-kobar. Amin. Tengok kanan kirinya berkobar enggak? Atau cedem. Ya, beripet gitu ya. Enggak ya tentunya ya. Saudara, mungkin saya mau saksikan sedikit saja bagaimana kesaksian saya CABG kemarin. Saya sebetulnya ada orang yang bilang bahwa saya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tepar begitu ya. Enggak, saya koreksi. Saya itu di akhir Januari sudah mulai merasa angina pektoris. Dada seperti di rumah sakit seperti itu. Tapi intensitasnya masih datang dan pergi, agak jarang. Saya mulai tahu dan meyakini bahwa ini harus diperiksa. Hari Minggu pertama bulan Februari, tanggal 2 ya kalau nggak salah. Saya masih pelayanan saudara. Tapi hari itu jantung saya mulai sakit dan pagi itu sakit, bangun tidur sakit. Habis mandi sakit lagi, mau ke gereja sakit lagi, sampai di gereja sakit lagi. Anak istri sudah turun, udah mulai pelayanan, saya masuk ke dalam. Pujian penyembahan hadirat Tuhan membuat saya kuat. Selama ibadah enggak kerasa sakit sama sekali. Saya bisa penyembahan dengan semangat. Akhirnya saya juga khotbah di situ. Beres khotbah perjamuan kudus. Beres perjamuan kudus kita ada perjamuan kasih. Ya, beres perjamuan kasih, tutup ibadah di situ. Pindah ke salah satu cabang. Di minggu pertama saya ke cabang, minggu kedua cabang. Nah, ini pergi ke cabang yang satu. Sampai di sana saya khotbah lagi, perjamuan kasih lagi. Ya terbatas perjamuan kasihnya ya. Bukan makan yang besar-besar, cuma makanan kecil. Pulang dari sana saudara, saya kok tambah gak enak gitu. Istri saya bilang begini, Pak tanggal 45 itu kan ada sidang majelis daerah.
di Cisarua. Daripada nanti kamu sakit di sana, jadi heboh. Lebih baik periksa. Oh iya juga ya. Terus saya mikir, kalau sakit di Cisarua, keburu nggak dibawa ke Bogor, ke rumah sakit yang bagus. Jadi waktu itu saya berpikir, wah gimana nih? Ya udahlah, saya belok ke rumah sakit swasta di Bogor. Sampai di sana, ya saya parkir mobil sendiri. Lalu jalan turun ke IGD dan bilang, dok saya angina pectoris tolong dihandle. Langsung EKG, langsung segala macam. EKG pertama bagus, 2 jelek, ketiga bagus. Memang EKG kurang akurat ya. Bapak Ibu jangan andalkan itu terlalu. Akhirnya saya minta sama dokter, tolong kateter aja deh. Final lebih pasti kan ya. Di kateter. Minta monitornya lihat, lalu kateter, ngobrol sama dokter. Aduh mampatnya banyak amat ya. Aduh gitu banyak banget. Ya sampai ini kalau pasang ring berapa nih dok? Kira-kira 5 sampai 6. Waduh banyak amat ya. Itu ring ting-ting apa? Salah, itu ring tintin ya. Ini ringnya kok mahal banget gitu, banyak lagi ya. Terus rumah sakit swasta lagi, wah ini lumayan. Akhirnya kita lihat yang kanan depan, begitu lihat yang kanan depan blocking. Panjang, jadi udah ketutup. Dan itu pun di bor pun udah gak mungkin katanya, pakai rotoblator pun gak mungkin. Resikonya terlalu besar. Akhirnya saya bilang, dok kalau gitu gak jadi dok bungkus. Jadi gak pasang ring, enggak. Dokternya gue bilang memang sebaiknya jangan pasang ring. Saya mau bypass aja. Oke, deal sama dokter, kita bypass ya. Tapi saya bilang saya gak mau bypass di rumah sakit itu. Karena rumah sakit itu adalah rumah sakit umum. Di mana orang batuk, pilek, diare datang ke tempat yang sama. Saya mau yang spesialis, yang khusus rumah sakit jantung. Kontak-kontak teman-teman dan akhirnya tersebutlah ada satu nama di ini ya, dokter, satu tim. Dokter ini punya license untuk transplantasi jantung. Artinya udah ya sangat-sangat qualified ya. Oke, saya datang ke rumah sakit itu jadi Selasa saya check out di rumah sakit yang pertama. Rabu saya check in di rumah sakit yang baru. Langsung dipersiapkan untuk bypass di sana. Rencananya hari Selasa. Jadi saya mikirin ini masuk Rabu baru bypass Selasa ngapain aja. Orang staycation di hotel, ini staycation di rumah sakit. Ya akhirnya tapi nggak apa-apa. Nah cuma masalahnya hari Kamis, Jumat, Sabtu banyak teman kan datang. Pengencer darah saya, klopidogrel, semua yang lain udah dihentikan dok. Jadi otomatis darah saya mengental. Resiko serangan jantungnya kan tinggi ya. Bener, teman datang ketawa, teman pulang sakit. Kamis, Jumat, Sabtu saya serangan jantung, nggak parah. Tapi masalah ya, tetap di EKG taruh sedokard dan lain-lain. Melihat hal ini dokter akhirnya bilang gini, kita ini sito ya, emergency, akhirnya kita lakukan hari Minggu saja. Puji Tuhan. Jadi Minggu pagi dilakukannya. Banyak orang yang berdoa buat saya, saudara, haleluya. Ya, dan puji Tuhan juga dokter bilang operasinya 3 sampai 5 jam. Haleluya, berkat doa Bapak Ibu juga. Operasi saya cuma 2 jam. Dokternya sampai bingung. Perawat bingung, ini kita ada yang salah enggak ya? Kok cepet banget? Luar biasa ya. Tentu di luar 2 jam itu di luar preparasi ya. Pasang selang-selang dan lain-lain itu di luar itu. Masuk ruang operasi pun tadi saya sudah sampaikan, pakai kursi roda. Anak saya hati-hati di jalan, oke gitu. Dokternya dalam ini kok orang ketakutan ini kok malah ketawa ketiwi gitu ya. Karena Tuhan yang menyertai sekali lagi. Karena ada Roh Kudus menyertai kita. Dan luar biasanya saudara. Katanya saya jam 12:30 saya udah beres masuk ke ruang ICU. Ya istri saya dipanggil dokter dibilang begini nanti jam 7 malam Bapak mulai dibangunin. Setelah dibangunin cabut ventilator katanya ya. Ternyata saya 3:30 udah bangun. Ventilator langsung dicabut. Jam 5 istri saya masuk ke ruangan ICU saya udah dada-dada. Memang luar biasa Tuhan kita saudara. Ya, dan amazingly menjadi berkat buat semua. Saya percaya itu adalah anugerah ketika kita mengandalkan Tuhan. Bahkan luar biasanya lagi, saya pulang hari Seninnya, itu hari Sabtu, saya masuk ke ruang perawatan biasa, hari Seninnya pulang, hari Selasa depannya saya datang ke dokter, cek lagi, udah gak ketahuan sampai pangling. Wah katanya ya, karena Tuhan menyembuhkan dengan dahsyat. Dan luar biasanya, tanggal 9 Februari saya dioperasi, tanggal 2 Maret kalau gak salah, 3 minggu setelah itu, saya sudah khotbah lagi, sudah perjamuan lagi, melakukan pemberkatan nikah dan lain-lain saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya,
Pak John WA saya kasih kekuatan, semangat. Aduh, sangat-sangat menguatkan ya. Cuma terus terang maaf kalau responnya lambat. Karena selama di ICCU saya nggak pegang handphone. Ya, beres dari ICCU saya buka. 4.000, gimana balesnya? Ya satu-satu dibalesin ya. Jadi keluar dari rumah sakit, kerjaan saya balas WA. Anugerah Tuhan saya katakan. Kita perlu komunitas, ada keluarga, ada komsel yang mengantar saya, menemani saya. Sehingga saya kuat. Jemput pulang pun saya bilang udah pakai Grab aja. Nggak usah, udah jemput. Wah ramai jemput. Ya semua menopang. Kita perlu karena sendiri nggak kuat. Kita perlu kasih Kristus. Kalau aku hidup, biarlah aku hidup untuk Kristus. Kalau mati, biar matiku pun jadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Waktu itu saya bilang. Dan ternyata masih hidup hari ini sampai di Cirebon. Nyampainya kemarin ya. Hari ini boleh ada di depan Bapak Ibu. Saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kayaknya tadi dimulai dengan pantun, kita tutup pantun lagi ya. Kucing kurus mandi di papan. Mandinya pun karena dipaksa. Karena kita tahu kucing gak mau mandi kan ya. Selalu on fire melayani Tuhan. GBI Raja Wali memang luar biasa. Haleluya. Ya, bilang sama kanan kiri, kita luar biasa bersama Tuhan. Mau pantun lagi enggak? Sebentar saya lihat. Oh maaf, kucing kurusnya udah mandi semua. Sisa yang gemuk-gemuk, nanti lain kali aja ya. Sekarang kita berdoa saudara. Saudara mau keep on fire? Pastikan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Pastikan bahwa kita mengalami kasih Kristus dan hidup di dalam kasih Kristus. Kasih yang sempurna, melenyapkan segala ketakutan. Pastikan bahwa kita terus fokus kepada panggilan sorgawi. Hidup kita di dunia cuma 70-80 kalau kuat. Kebanggaannya kesukaran penderitaan. Tapi kita punya janji hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Fokus kepada panggilan sorgawi. Miliki komunitas. Kalau kecewa sama rekan, bahkan kecewa mungkin sama gembala, sama pelayan Tuhan. Jangan pergi dari gereja. Kenapa? Pergi di sono, nanti kecewa lagi. Biarlah kita bertumbuh di satu tempat. Karena memang Tuhan sedang mengajar kita. Komunitas itu sangat penting. Tidak ada yang sempurna, saudara. Pendeta tidak ada yang sempurna, gereja tidak ada yang sempurna. Apalagi kalau ke gereja saya di Bogor, pendetanya aja kurang rambut. Ya, gak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan menyempurnakan kita semua. Pagi hari ini saya mau ajak kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan ketakutan saudara? Apa yang membuat saudara mungkin selama ini kurang on fire, kurang bersemangat, kurang menyala-nyala dalam Tuhan? Apakah itu karena engkau kurang intim dengan Tuhan? Biar pada saat ini baharui keintimanmu, refreshing, kembali kepada Tuhan, minta Roh Kudus penuhi. Biar Roh Kudus penuhi kita semua.